Selamat malam, Kak. Malam. Selamat datang, selamat bergabung di sesi konseling online kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Fitriani Soliha. Kakak bisa memanggil saya Fitri. Saya adalah konselor yang bertugas untuk mendampingi kakak pada sesi konseling online hari ini. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa ya? Halo Kak, nama aku Sekti Ani. Kakak bisa panggil aku Ani. Baik, Kak Ani. Kalau boleh tahu, kakak ini sedang kuliah apa kerja ya? Saya sedang kuliah Kak, semester 7, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, jadi sudah semester 7 ya Kak ya. Kalau boleh tahu kesibukan Kak Ani sekarang apa nih? Cuma kuliah aja sih Kak, sama sambil ngeles-ngelesi gitu dan jadi guru ngaji. Oh gitu. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena walaupun sibuk ngeles sama kuliah ya, tapi kakak sudah mau meluangkan waktu untuk mengikuti sesi konseling online pada hari ini. Saya juga ingin menginformasikan kepada Kak Ani bahwa segala sesuatu yang Kak Ani ceritakan pada hari ini akan menjadi rahasia. Jadi akan saya jaga kerahasiaan cerita Kak Ani. Harapan saya selama sesi konseling ini berlangsung, kakak bisa terbuka dan nyaman bercerita pada saya atau menyatakan keluh kesah dan permasalahan yang kakak alami. Namun kalau misalkan sesi konseling ini berlangsung, saya menemukan bahwa sepertinya ada indikasi kakak bisa membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang-orang terdekat seperti anggota, keluarga, atau teman, maka saya punya hak untuk memberitahu hal tersebut kepada atasan saya. Baik, Kak Ani, apakah kurang jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Insya Allah sudah jelas Kak. Baik, kalau gitu kita mulai sesi konseling hari ini ya, Kak. Oke. Sebelumnya, sebelum Kak Ani menceritakan tentang permasalahan Kak Ani, saya mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa tujuan kakak mengikuti kegiatan sesi konseling ini? Tujuannya ya supaya beban saya ini ya kan setiap orang itu pasti punya masalah, terutama saya juga kan, saya juga pasti punya masalah. Dengan ini itu beban saya itu tidak terlalu berat gitu loh, jadi saya punya paling nggak itu punya part untuk curhat gitu. Meskipun curhatnya itu ke konseling, soalnya kalau curhat ke konselor maksudnya, soalnya kalau curhat ke teman atau ke keluarga atau ke saudara, takutnya kan mereka kan nggak bisa jaga rahasia gitu. Tapi kalau konselor, saya percaya bahwa konselor itu bisa menjaga rahasia. Baik, pertanyaan yang kedua, harapan kakak mengikuti sesi konseling hari ini apa ya kak? Harapannya? Harapannya ya, saya berharap supaya dapat solusi untuk jalan keluar yang terbaik gitu sih dari permasalahan yang sedang saya alami. Atau meskipun saya sudah pernah mengalami dan saya akan menceritakannya, tapi saya juga berharap suatu saat itu saya nggak akan ngulang kejadian itu lagi. Jadi paling nggak itu solusinya bisa menjadi pembelajaran buat Oh, baik, semoga nantinya
Sesi konseling ini bisa membantu permasalahan yang Kak Ani alami ya. Kalau boleh tahu, apakah Kak Ani bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai permasalahan tadi? Oke, jadi gini Kak, saya itu pacaran itu kalau pacaran yang serius ya, saya itu baru ngalamin dua, dua, dua orang. Tapi saya selama pacaran itu kalau kalau pacaran ya Kak ya, itu kan kalau sudah putus itu ya sudah kan kayak ya udahlah namanya namanya aja udah diputusin kan. Ya udah nggak ada hubungan gitu. Bahkan ya cowok kan nggak akan ngejar-ngejar ya Kak ya, karena menurut saya ya cowok kan punya prinsip dan punya harga diri yang menurut saya itu harga dirinya itu terletak ketika dia itu sayang dan memang setia itu perlu, tapi kalau terlalu toksik menurut saya tuh nggak baik gitu loh Kak. Contohnya itu pacar saya itu mantan saya itu, selama ini saya putus itu ya putus, nggak ada hubungan apa-apa, bahkan aku mau putus, oh ya udah putus ya putus aja gitu kan. Nah tapi lain sama mantan saya yang terakhir ini Kak, saya itu punya mantan. Nah ketika diputusin mereka tuh dia itu nggak mau, dia itu kayak tetap pengen menjalin hubungan sama saya, tetap pengen pertahankan, tapi caranya itu salah. Saya sebenarnya tahu dia itu sayang sama saya, tapi caranya dia itu salah gitu. Cara dia menahan saya untuk tidak pergi itu menurut saya itu salah gitu loh. Dan saya udah nggak betah juga sih sama sifatnya dia, makanya saya itu pingin putus sama dia karena saking toksiknya. Dia itu memang sayang, loyal, anaknya tuh loyal, sayang, tapi saya itu kayak melihat dari sisi buruknya tuh dia tuh toksik banget, pencemburu, posesif, pokoknya apa ya, kalau dilihat-lihat itu ke buruknya sama baiknya itu kayaknya banyak buruknya gitu loh. Terus aku saya ngalamin kayak saya itu pacaran selama 3 tahun. Terus banyak kan 3 tahun kan pasti banyak ya suka duka dia sama saya gitu. Nah salah satunya itu ketika kayak saya nggak jawab chatnya dia fast respon. Itu dia mesti marah-marah. Kamu ini dia selalu nuduh aku, kamu ini kemana aja? Pasti kamu itu sama cowok lain gini 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 gini. Padahal saya itu kuliah, saya tuh udah jawab, aku kuliah gitu. Aku kuliah, aku nggak bisa kan standby terus 24 jam sama kamu, aku punya kesibukan sendiri. Terus aku kan juga bilang sama dia, kamu kan pasti ya punya kesibukan sendiri. Jadinya kan dia nggak usah sih ngurusi aku terus. Masa waktumu itu habis buat aku? Dia selalu nuduh. Udah aku yang enggak kan. Terus dia bilangnya gini, aku sesibuk-sibuknya seiling kamu, seiling kamu, tapi kamu gak ada waktu buat aku. Padahal itu ya, setiap Sabtu Minggu itu mesti keluar. Tapi katanya nggak ada waktu buat dia. Terus malam kalau aku nggak ada tugas gitu, mesti video call. Sampai sampai sleep call lah kalau kata anak sekarang sampai sleep call. Tapi menurut dia itu masih kurang. Nah, sampai saya tuh bertanya, terus kamu minta izin gimana? Terus dia bilang, ya kak, aku pengen nih, kalau aku chat, ya kamu jawab cepet. Terus aku telepon dia, langsung angkat. Oh ya aku gak bisa kayak gitu. Aku punya kesibukan dewe. Masa aku di jalan angkat telepon? Masa aku kuliah balas chat? Masa aku praktek ngajar aku jawab chat? Kan ya nggak bisa. Terus kalau aku jawab chatku, ya wis lah nggak usah. Kalau aku jawab chatmu telat, ya nggak usah marah-marah, nggak usah nesting. Oh kamu ya pernah kan jawab chatku telat, aku juga pernah marah-marah sama kamu. Tapi dia ya nggak mau tahu gitu. Sampai pada akhirnya dia itu kepek kepek itu ketahuan selingkuh gitu. Tapi awalnya tuh dia yang selingkuh duluan, selingkuh sama mantannya. Itu 1 tahun pacaran japek sama mantannya. Katanya udah nikah, tapi saya nggak tahu bener apa enggak. Minggu depannya itu Kak, saya ketemu sama dia. Biasalah, tiap minggu kan saya keluar sama dia. Tiap satu minggu saya keluar. Waktu itu saya tonton, terus saya itu eh, lihat kontak, lihat HP-nya dia. Biasalah kalau
orang baru pacaran kan gitu sih, suka lihat-lihat HP pasangan gitu. Saya tuh lihat HP-nya dia lihat HP saya. Di WA-nya tuh saya lihat riwayat chat sama lihat panggilan. Saya tuh kaget Kak, ada nama mantannya yang tadi udah diblokir, yang waktu itu udah diblokir. Terus saya bilang, "Loh, ini bukannya udah diblokir ya kemarin? Kok sekarang ada lagi? Bahkan kamu telepon sama dia." Terus dia bilangnya gini, "Iya yang iku wingi Bu, aku perlu soalnya takon obat." Nah, logika saya gini, saya positive thinking lah ya berusaha. Eh, Tanya obat kan bisa ke apoteker atau ke dokter perawat ya. Oh, nggak apa-apa, mungkin mungkin dia lagi urgent waktu itu. Mantan saya itu toxic banget gitu ya. Terus saya tuh sering dituduh kalau saya itu selingkuh. Pokoknya dituduhnya dia tuh selalu menuduh apa yang tidak pernah saya perbuat. Ternyata di belakang saya dia tuh seperti itu. Kayak seakan-akan dia tuh play victim gitu loh. Ya memang play victim sih. Dia tuh memang play victim gitu. Jadi apa yang dia tuduhkan ke saya itu ternyata dia sendiri yang melakukan gitu. Setelah saya putus sama dia, saya tuh baru tahu kalau kalau di kata-kata ada kata-kata seperti ini. Kalau cowok nuduh kamu, berarti cowok itu udah melakukan. Terus akhirnya dari situ saya sadar, oh selama ini berarti waktu saya pacaran itu apa yang dia apa yang dia tuduhkan sama saya itu berarti dia udah melakukan semuanya gitu. Terus ya saya itu apa ya? Saya itu paling muales kalau dituduh yang enggak itu. Dan kakak tahu ternyata dia itu selingkuh temennya teman saya dia sama aku itu teman SMP. SD SMP. Terus dia itu selingkuh sama cewek itu banyak lah berkali-kali. Terus habis itu dia itu juga kalau chat itu kayak semu-semu nggak pantas gitu loh Kak. Kayak ya omongannya rusuh gitu. Kalau boleh tahu, bagaimana sih Kak rasanya menghadapi masalah tersebut? Pertamanya saya kayak kaget sih, kayak kok dia kayak gini ya sama saya gitu. Ya capek juga sih Kak ngadepinnya gitu. Tapi lama-lama saya juga udah terbiasa gitu. Biasanya karena apa? Pertama, saya udah terbiasa dituduh seperti itu, padahal meskipun saya nggak ngelakuin, saya juga ngerasanya ya udah biasa aja gitu. Soalnya nggak kaget sama sifatnya gitu juga. Jadi kayak tapi capek, capek terus terang capek banget dituduh kayak gitu. Jadi saya tuh akhirnya saking capeknya saya, di mana saya udah bener-bener capek, di situ saya ngelakuin apa yang dia tuduh. Jadi selama ini dia nuduh kan saya nggak terbukti bersalah ya, tapi dia nggak pernah percaya. Jadi selama dia nuduh, aku diem aja Kak. Aku udah berusaha jelasin, dia nggak percaya. Ya udah biarin. Tapi waktu saya di mana fase-fase saya udah bener-bener capek, saya itu uh, ngelakuin apa yang dia tuduhkan sama saya. Kayak contohnya dia nuduh saya selingkuh ya. Ya saya selingkuh beneran gitu. Nuduh saya jalan sama cowok lain, saya jalan sama cowok beneran. Jadi apa yang dia tuduh sama saya itu semua saya lakuin. Jadi akhirnya saya dong, dan saya memang iya memang aku selingkuh. Memang karena ini kamu nuduhkan nggak terbukti. Uh, aku lakuin beneran gitu kan, apa ya, eman-eman gitu loh, udah dituduh kok nggak dilakuin temenan, kok nggak dilakuin beneran, dituduhnya nggak satu kali dua kali bertahun-tahun, jadi ya ya udah dilakuin aja beneran gitu loh. Itu Gitu ya Kak. Sejauh ya ini permasalahan yang Kak Ani alami, apakah orang tua mengetahui? tahu, saya sangat terbuka sama orang tua saya, terutama ibu saya, dan um, beliau juga nggak menyalahkan saya karena memang posisi saya waktu itu benar-benar kayak nggak bersalah dan toxic banget. Akhirnya ya ibu saya nggak apa ya, justru ibu saya malah nyuruh saya putus gitu. Tapi saya masih berusaha nahan gitu, dan cowoknya sendiri juga nggak mau.
hasilnya sampai di mana dia eh, datang ke rumah saya buat ribut ke rumah saya sampai akhirnya ibu saya sendiri yang memutuskan dia. Saya marah sama dia. Jadi saya putus itu karena ibu saya yang memutuskan. Dan saya yakinnya kalau sampai sekarang dia itu masih berharap sama saya. Intinya dia masih sering ngechat saya, berusaha untuk buat IG palsu, untuk nge-DM saya. Terus TikTok juga masih nge-follow saya, tapi nggak saya follow back. Itu usahanya, itu saya yakin itu merupakan salah satu usahanya. Kalau dia itu ingin masih kontak sama saya. Jadi gitu ya, Kak. Kalau boleh tahu, adakah, Kak, dampak dari permasalahan ini seperti dampak sisi pendidikan Kakak terganggu atau bagaimana? Tentunya ada ya, karena itu kan sebuah problem. Saya juga waktu itu sempat drop, sakit, berat badan saya itu turun karena stres, karena sering makan omongan yang nggak enak. Dia juga kasar, selain toxic dia juga selain play victim dia juga kasar sama saya. Dia juga sering berkata kotor, berkata kasar sama saya. Yang terakhir itu dia main fisik sama saya, dia mukul saya. Jadinya makanya ibu saya marah dan akhirnya ibu saya memutuskan itu. Tentunya dampaknya ya tadi ke berat badan yang turun, nggak nafsu makan, terus sekolah juga, aktivitas kuliah juga terganggu, terus juga ya kurang tidur akibat ya mikir gitu loh, kayak mikir ini ya gitu, pingin gitu selesai. Aku sedang mau putus, dianya nggak terima. Jadi kayak aku bilang putus, dia katanya masih cinta, masih sayang. Dia bilang-bilang ke sini, cium kaki saya, bilang masih cinta sama saya. Dan akhirnya saya luluh, saya balik lagi, tapi play victim lagi, toxic lagi. Saya bilang putus lagi, dia nggak mau, nangis-nangis lagi, bilang masih sayang. Itu terus sampai akhirnya dia kesini sendiri, dia buat ribut, dia putus saya, terus dan akhirnya ibu saya tahu, akhirnya ibu saya sendiri yang mutusin dia. Jadi itu juga. Begitu ya, Kak. Kalau begitu sesi sesi konseling pada hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, Kak. Untuk lebih lanjut akan saya Oke. jadwalkan kembali, jadi akan saya menginformasikan Kak Ani lagi mengenai jadwal selanjutnya. Terima kasih kepada Kak Ani yang telah meluangkan waktu untuk konseling hari ini. Bila ada kata-kata yang kurang mengenakan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikum Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak. Sama-sama, Kak.